Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan Ramadan, dengan segala hiruk pikuknya kita bisa bersilaturahim walaupun hanya lewat Zoom atau online. Nah, kita bisa saling sharing. Nah, untuk hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan kontribusi ilmuwan muslim, atau kalau saya lebih suka menyebutnya adalah kontribusi para ilmuwan pada periode Islam. Karena tidak semua ilmuwan pada periode Islam itu beragama Islam. Nah, ada juga Yahudi, ada juga Nasrani, ada juga dari Sabian agamanya dan lain-lain. Tapi semuanya itu berada dalam wilayah naungan kekuasaan periode Islam. Nah, untuk yang pertama, saya akan menunjukkan sedikit video singkat. Adalah cuplikan video dari sebuah film yang dibuat oleh Rusia. Dulu belum menjadi Rusia, tapi Uni Soviet tahun 1956. Jadi 1000 tahun yang lalu, tepatnya tahun 980, dilahirkan Ibnu Sina, kemudian meninggal tahun 1030-an, hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Ini adalah gambaran pada masa beliau hidup, yaitu 1000 tahun yang lalu. Nah, pada saat beliau hidup, beliau menghadapi sebuah pandemik, wabah, disebutnya Black Death. Kalau sekarang kita menyebutnya corona, jenis virus yang berbeda tentunya. Tapi semuanya sifatnya hampir sama dengan penyebaran virus hari ini. Ini Ibnu Sina ketika memasuki kota Jurjan, kalau sekarang wilayah Iran. Ketika beliau memasuki wilayah Iran atau Jurjan ini, sebelum masuk orang-orang pada keluar. Banyak yang keluar dari kota tersebut karena adanya wabah Black Death. Maka sebagai seorang dokter, beliau memasuki kota Jurjan untuk mengobati atau untuk menanggulangi wabah yang terjadi di kota tersebut. Kalau penduduk-penduduk yang lainnya itu keluar semua, tidak jadi masuk ke kota Jurjan. Beliau menjelaskan tentang fenomena penyakit Black Death atau wabah Black Death yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tentu berbeda dengan hari ini, di masa Ibnu Sina, mereka belum menemukan atau menggunakan mikroskop untuk bisa melihat virus. Tapi prediksi dari Ibnu Sina tentang penyebab penyakit Black Death itu benar, yaitu disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Banyak sekali korban
berjatuhan. Jadi dalam periode Islam pun sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, wabah corona ini sudah sering kali terjadi. Jadi bukan hanya terjadi hari ini saja atau pada tahun ini saja. Terjadinya wabah penyakit atau pandemik itu sudah sering kali terjadi, bahkan dalam peradaban Islam sekalipun. Не боюсь, я тебя клянусь красотой всех женщин мира. Ну как? Хорошо. Самый верный способ не заболеть. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Ini adalah gambaran seorang ilmuwan lainnya, namanya adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi Ibnu Sina mengunjungi Abu Rayhan Al-Biruni yang ada di Jurjan pada saat itu. Ketika berjumpa dengan Abu Rayhan Al-Biruni, Ibnu Sina menolak untuk berpelukan atau bersalaman. Tentu ini adalah kalau sekarang disebut dengan self-distancing atau physical distancing. Ya, sebelum bersalaman, seharusnya Ibnu Sina meminta Abu Rayhan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Можно, да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Penyakit Black Death itu ditransfer dari satu manusia ke manusia lain. К волосам. Даже Bahkan ветер разносит bisa черную berpindah смерть, dari поэтому людям нельзя angin собираться yang вместе. dekatnya. Нужно закрыть на время базары и мечети. Nah, pada saat itu pun Пусть Ibnu Sina каждый menyarankan молится у себя дома. agar rumah-rumah ibadah, pasar untuk Покиньте базар, ditutup пусть торговцы sehingga разносят свои товары по домам. beraktivitas Как dilakukan di говорит rumah великий лекарь masing-masing. Ибн Сина, Seperti yang kita lakukan hari ini, деньги work from опускайте, home. сосуды с Bahkan hari ini kita уксусом. juga mendengarkan kegiatan hari ini lewat Не бойтесь Zoom черной di rumah смерти. masing-masing. Кто Itu pun yang ухаживает за dilakukan oleh больным, пусть para мочит вату в pendahulu уксусе и kita. сотрет себя этой ватой нос. А во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, Stay at home. веселитесь. Черная Be happy. смерть убегает Artinya от kita harus tetap музыки и веселья. bergembira agar meningkatkan imun yang ada pada diri kita sehingga kita dapat От одного больного mengatasi заражаются virus 100 здоровых. kita harus tetap memiliki kekebalan untuk bisa terjaga dari virus tersebut. Tadi adalah pengantar saja bagaimana peranan para ilmuwan pada periode Islam. Di sini saya tidak membahas bagaimana akidah dari Ibnu Sina, apakah dia seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lainnya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa sangat besar peranan para ilmuwan yang ada pada periode peradaban Islam. Tidak melihat pandangan akidahnya seperti apa, tapi di situ juga terjadi banyak sekali revolusi termasuk dalam dunia kedokteran. Untuk hari ini judul yang saya bawakan adalah pengantar kontribusi sains dan teknologi periode peradaban Islam. Karena di sini disebutnya periode peradaban Islam, maka para ilmuwan yang ada pada masa ini ya tidak hanya umat Islam atau ilmuwan Islam atau ilmuwan Muslim, tapi para ilmuwan-ilmuwan saja pada kekhilafahan Islam. Ini tadi ayat yang dibacakan. Yarfa'illahul ladzina amanu. Sungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Ini dasar dari kita semua untuk motivasi kita semua. Ini profil tadi sudah disebutkan sekilas. Jadi bidang penelitian saya sebenarnya adalah bidang robotika, baik pemodelan maupun
hardware. Kemudian yang terakhir, ini bagian terakhir sekali, ada kajian sains dan teknologi peradaban Islam. Sebenarnya saya baru mengkaji kitab tentang sains dan teknologi dalam peradaban Islam ini baru 2 tahun, masih baru sekali. Jadi sebelumnya belum pernah mengetahui, hanya mengetahui nama-nama para ilmuwan, ya, seperti dongeng saja, tanpa mengetahui apa karya dari ilmuwan Islam tersebut. Publikasi, ini karya terkait bidang penelitian. Kemudian ini yang akan kita kaji, kajian kitab sains dan teknologi peradaban Islam. Nah, dasarnya adalah ini adalah ilustrasi gambaran peradaban manusia dari sebelum Masehi, kemudian peradaban Yunani, peradaban Romawi, Cina, India. Nah, dan ini yang di tengah-tengah antara tahun 800 sampai 1600, ini yang dilupakan oleh dunia, yaitu peradaban Islam, periode peradaban Islam. Walaupun ilmuwan di dalamnya tidak hanya seorang Muslim, tapi juga dari berbagai agama yang lain. Tapi ini adalah yang sangat penting di sini, karena ini melanjutkan mata rantai ilmu pengetahuan manusia. Kemudian di abad 16 terjadi Renaissance di Eropa hingga hari ini. Nah, pada masa kemasan Islam di sini, periode Islam dari abad ke-8 sampai ke-16 di sini. Nah, itu di Eropa adalah masa kegelapan, the Dark Age, Northern Europe. Nah, dan inilah yang pada periode ini dari abad 8 sampai 16 itu yang kadang-kadang tidak disebutkan secara jujur oleh orang-orang Eropa. Sehingga yang kita tahu di negeri Muslim hari ini di kurikulum pendidikan, kita hanya tahu nama Al-Khwarizmi itu dijadikan nama kelas, nama Al-Biruni itu dijadikan nama kelas atau dijadikan nama sekolah Islam. Tapi guru-gurunya, siswa-siswanya itu tidak banyak mengenal tentang sosok-sosok para ilmuwan pada periode Islam. Ini beberapa karya yang sudah diterbitkan. Nah, ini kajian tentang kitab Al-Khwarizmi, Al-Jabar wal Mukabalah. Kemudian ada Ibnu Al-Haytham tentang penemuan kamera. Ini Abu Kamil tentang geometri. Abdul Hamid Ibnu Turk itu juga tentang Al-Jabar geometri. Kemudian ini yang kelima adalah tentang karyanya Al-Biruni, kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin. Nah, jadi membahas karya Al-Biruni tentang geodesi, termasuk di dalamnya bagaimana ilmuwan Islam menentukan arah kiblat dengan menggunakan model bola bumi yang bulat. Jadi Al-Biruni atau Al-Buraihan Al-Biruni menggunakan model bumi bulat, bukan datar, dalam menentukan arah kiblat umat Islam. Kemudian ini buku ke selanjutnya, yaitu tentang teknologi mesin cerdas dan robotika, karya Ar-Rajaz Al-Jajari, abad ke-12. Kemudian ini juga karya salah satu karya Ibnu Al-Haytham tentang menentukan arah kiblat. Ini yang terbaru, ini dibuat ketika work from home, ya, baru jadi sekali. Jadi 1 bulan kami di Bolabot menyusun kitab trigonometrinya Abu Al-Wafa Al-Bujani, karena selama ini kita tidak mengetahui tentang trigonometri itu asalnya dari mana. Itu dari kitab Al-Bujani. Ya, boleh ini dimunculkan slideshow supaya lebih jelas. Iya. Ya, ya, terima kasih. Sudah belum nih? Ini sudah kah? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya saya bukan ahli dalam berbahasa, karena untuk bisa menulis kitab atau mengkaji kitab sains Islam itu tentu memerlukan kemampuan bahasa, khususnya bahasa Arab. Nah, bagi orang yang berbahasa Arab, jadi harus gimana? Nah, tentu kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi karya yang di atas itu, yang tadi disampaikan, itu adalah karya kolaborasi. Kecuali yang sudah ada terjemahan dalam bahasa asingnya. Kalau sudah ada karya terjemahan dalam bahasa asingnya, maka kita perlu mengkonfirmasi kembali.
Jadi tidak menerjemahkan ulang, tapi mengkonfirmasi lagi melalui orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Nah, tentu yang bisa berbahasa Arab dan mengenal istilah-istilah sains dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab sendiri, tidak semua orang yang pakar bahasa Arab bisa membahas tentang kitab sains. Saya pernah mengajak berkolaborasi salah seorang dosen bahasa Arab dari sebuah kampus, bahasa Arab juga kampusnya, tapi tidak menyanggupi. Kenapa? Kata beliau, ya karena bahasa Arab untuk sains, khususnya matematik, itu berbeda dengan bahasa Arab yang dipelajari atau sehari-hari yang digunakan. Jadi keberanian ini adalah dilandasi karena keinginan saja, keinginan yang kuat untuk bisa memperkenalkan, karena tidak ada yang memperkenalkan. Ini dasarnya Rasulullah SAW diutus. Ini kita semua sudah mengetahui, di wilayah yang buta huruf, umi, bahkan Rasul pun seorang yang buta huruf, umi. Kemudian mengubah wilayah yang semula umi tersebut menjadi mercusuar dunia, menjadi peradaban dunia, yang dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin dan para dinasti-dinasti setelahnya. Termasuk di sini yang paling puncak sekali adalah terbentuknya Bait Al-Hikmah di kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Abbasiyah memindahkan ibu kota Islam yang awalnya di Damaskus ketika dinasti Umayyah dipindahkan ke kota Baghdad, yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur. Setelah itu anaknya, putranya, Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan lagi Khalifah Al-Ma'mun. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini, Bait Al-Hikmah mengalami puncak kemajuannya. Ya, dengan segala kontroversinya yang ada pada Khalifah Al-Ma'mun yang kita baca pada berbagai tarikh sejarah, bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah yang kejam, tapi di sisi yang lain Khalifah Al-Ma'mun ini mempunyai peran besar untuk bisa mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke peradaban Islam. Karena pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini terjadi penerjemahan besar-besaran karya dari berbagai peradaban, termasuk dari Yunani, dari India, dari Mesopotamia, dari Mesir. Ini gambaran Negeri 1001 Malam yang kita sering tonton hanya dalam kisah dongeng Disney saja atau di movie. Padahal Negeri 1001 Malam itu nyata, real. Ada buktinya, ada faktanya. Ini Negeri 1001 Malam, kota Baghdad pada masa lalu, pada dinasti Abbasiyah, bentuknya lingkar sempurna. Di tengah-tengahnya adalah Istana Sultan dan Bait Al-Hikmah. Ini kegiatan di Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Dan kita kadang tertukar, ada dua House of Wisdom sebenarnya. House of Wisdom di kota Baghdad namanya Bait Al-Hikmah, kemudian ada Darul Hikmah. Darul Hikmah itu adanya di kota Mesir, di kota Kairo, Mesir. Itu Darul Hikmah namanya. Kalau di Baghdad namanya Bait Al-Hikmah. Nah, tapi keduanya, baik Bait Al-Hikmah maupun Darul Hikmah di Kairo, Mesir, merupakan pusat peradaban Islam pada saat itu. Kalau di kota Baghdad, pusat khalifahnya Abbasiyah. Kalau di Darul Hikmah di Mesir, di Kairo, Mesir, itu pusat dari dinasti Fatimiyah. Kemudian ada satu lagi di Al-Andalusia. Jadi pada masa yang bersamaan, satu zaman, ada 3 pusat peradaban Islam, yaitu di Andalusia, dinastinya adalah dinasti Umayyah kedua, yaitu pelarian dari dinasti Umayyah pertama. Kemudian ada dinasti Abbasiyah yang pusatnya di kota Baghdad. Kemudian ada dinasti Fatimiyah yang ada di kota Kairo, Mesir. Ini kegiatan di gambaran di Bait Al-Hikmah, dan termasuk yang paling besar. Ini gambaran ini diambil dari manuskrip juga, manuskrip yang tersimpan di Vatikan. Jadi kalau di searching ada di museum di Vatikan Apostolik. Nah, kemudian ketika Baghdad jatuh pada periode penaklukan Mongol, maka peradaban dilanjutkan
Ini pada masa Ulugh Bek di Samarkand dengan mendirikan sebuah madrasah pertama. Jadi istilah pertama madrasah. Kemudian ada observatorium di Samarkand juga oleh Ulugh Bek. Ulugh Bek ya salah seorang juga keturunan Islam dari dinasti Mongol. Salah satu keturunan dinasti Mongol juga yang akhirnya masuk Islam. Tapi akhirnya menjadi seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin juga. Ini adalah observatorium di Samarkand. Nah, ini yang penting dari observatorium Samarkand ini. Dari sinilah ada data tabel-tabel astronomi yang di kemudian hari akan digunakan seluruh dunia. Jadi asalnya data astronomi berasal dari observatorium. Salah satu observatorium terbesar dalam dunia Islam adalah observatorium di Samarkand yang didirikan oleh Ulugh Bek. Termasuk juga data astronomi yang digunakan para ulama Islam yang ada di Nusantara, Indonesia. Ketika menyusun kitabnya, kebanyakan mengambil data astronomisnya adalah dari sini. Nah, ini Ulugh Bek menyusun data astronomi namanya JIS Sultani. JIS itu tabel astronomi. Kemudian ulama Nusantara termasuk di Indonesia itu menyusun kitab falak, ilmu falak, salah satunya dari tabel Ulugh Bek tersebut. Nanti akan dilahirkan kitab Sulamun Nairoin karya Syekh Muhammad Mansur, atau yang kita kenal sebagai kakeknya Ustadz Yusuf Mansur. Kakeknya Ustadz Yusuf Mansur adalah seorang ulama besar Nusantara yang menyusun kitab Sulamun Nairoin. Nah, kitab Sulamun Nairoin asalnya datanya itu dari data observatoriumnya Ulugh Bek di Samarkand. Jadi ada kaitannya dengan para ilmuwan atau ulama di Nusantara juga. Kemudian ini observatorium di Utsmaniyah di Turki, dan ini adalah observatorium terakhir yang dimiliki oleh periode Islam, dalam periode Islam. Karena ini didirikan hanya 3 tahun, setelah 3 tahun, kemudian pada tahun 1580, ini observatorium ini dihancurkan. Dihancurkannya adalah oleh yang mendirikannya sendiri. Yang mendirikannya adalah Sultan Murad III, Khalifah dinasti Utsmaniyah. Kemudian yang menghancurkannya juga adalah Sultan Murad III juga dari dinasti Utsmaniyah. Pada periode ini, observatorium ini dipimpin oleh seorang ilmuwan juga. Nama ilmuannya adalah Taqi al-Din Muhammad Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'di, yang hidupnya abad ke-16. Dan beliau termasuk ilmuwan terakhir dalam periode peradaban Islam. Karena setelahnya ilmuwan-ilmuwan Islam itu sudah tidak dikenal dan sangat sedikit jumlahnya. Jadi ini adalah periode terakhir dalam peradaban Islam masa lalu. Karena setelah ini karena observatorium ini dihancurkan, maka Utsmaniyah akhirnya tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tertinggal dari Eropa yang ketika tahun ini sedang gencar-gencarnya Renaissance. Justru ketika Eropa sedang gencar-gencarnya Renaissance, umat Islam justru turun. Salah satunya melalui penghancuran observatorium ini. Salah satu penyebabnya adalah ini yang sangat tidak enak sekali. Apabila Bait Al-Hikmah di Baghdad itu dihancurkan total tahun 1258 oleh Mongol, Hulagukan, oleh orang-orang di luar Islam, maka observatorium ini dihancurkan oleh umat Islam sendiri. Bahkan yang menghancurkannya adalah khalifah yang mendirikannya. Dan penyebabnya adalah hanya karena adanya provokasi keagamaan. Jadi kalau kita mengenal kode Eropa ketika The Dark Age, ketika ada ilmuwan melakukan percobaan kimia dan seterusnya disebut alkemis atau penyihir, kemudian dihukum bahkan, atau Galileo Galilei dihukum rumah dan seterusnya, maka sebenarnya hal yang terjadi di dunia Islam pun sama. Terjadi perbedaan pandangan antara ulama yang mempelajari syariat keislaman dengan para ulama yang mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kadang ada sejalan, kadang juga tidak sejalan. Dan ketika tidak sejalan ini, akhirnya dalam periode Islam ini, ilmu pengetahuan dan teknologi meredup. Jadi ketika para ulama ilmuwan Islam itu meninggal, tidak ada lagi penerus yang melanjutkannya.
Ini referensi yang bisa kita gunakan ketika mempelajari ilmuwan sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Yang pertama adalah kitab Al-Fihris. Ini ditulis oleh Al-Nadim. Sebenarnya isinya adalah sebuah katalog buku, karena orang tua Al-Nadim ini adalah pemilik buku di Baghdad pada dinasti Abbasiyah. Kemudian anaknya yaitu Al-Nadim menyusun katalog buku dari toko buku ayahnya. Dari katalognya inilah kita bisa mengetahui kitab apa saja yang ditulis oleh para ilmuwan Islam terdahulu dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sains dan teknologi, juga kedokteran. Jadi kalau kita lihat ini kontennya, daftar isinya di bab 7, ini kita akan mendapatkan nama-nama para ilmuwan Islam yang menekuni bidang sains dan teknologi, matematik, astronomi, dan juga kedokteran. Kalau di bab-bab yang lainnya ini terkait dengan keagamaan. Sekali lagi di sini saya tidak menjelaskan tentang individu dari Al-Nadimnya sendiri, sang penulis kitab ini, karena beberapa ulama menisbatkan akidahnya berbeda dengan Muslim dari Al-Nadim ini. Tapi kita bisa mengambil manfaat dari kitab yang ditulis olehnya, bahwa kita bisa mengetahui nama-nama kitab dan para ilmuwan pada masa itu yang mempelajari bidang-bidang keilmuan dinasti Abbasiyah, khususnya sebelum tahun meninggalnya Al-Nadim, yaitu tahun 998. Jadi sebelum tahun 1000, beliau membuat daftar para ilmuwan yang sangat lengkap tentunya. Kemudian ini kitab yang lain, ini kitab Tarikh Al-Hukama ditulis oleh Al-Kifti, ini tahun 1172 hidupnya sampai 1248. Jadi dari kitab Al-Kifti juga kita akan mendapatkan katalog kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan atau ulama Islam pada masa itu dalam berbagai bidang. Jadi kalau kita ingin mempelajari karya para ilmuwan Islam, kita harus mempelajari sejarahnya dulu. Sejarah siapa saja tokoh para ilmuwan Islam pada saat itu, dan apa saja karyanya yang ditulis oleh para ilmuwan Islam tersebut. Nah, kita bisa ambil salah satunya dari kitab Tarikh Al-Hukamanya Al-Kifti. Kemudian ini, kalau Al-Kifti dengan Al-Nadim hidupnya masih pada dinasti Abbasiyah, maka ini adalah Said Al-Andalusi, seorang ilmuwan tarikh atau sejarah dari Andalusia. Nah, tentu di sini kelebihannya adalah dalam kitab ini atau dalam buku ini, ini beliau menjelaskan juga tentang karya-karya para ilmuwan yang ada pada Andalusia, ilmuwan Islam yang hidup di Andalusia. Kalau yang tadi tidak semua ilmuwan termasuk yang di Andalusia. Kalau ini di Andalusia pun mereka disebutkan oleh Said Al-Andalusi. Kemudian ada kitab Ibnu Khalikan, ini juga isinya tentang kisahnya para ilmuwan dalam berbagai bidang, baik keagamaan maupun dalam sains dan teknologi. Kemudian ini adalah yang sangat penting, ini website dari Jerman, namanya Islamic Scientific Manuscript Initiative. Ini bisa diakses. Isi dari website ini adalah sama seperti kitab-kitab yang tadi ditulis, isinya adalah berupa data kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam terdahulu, beserta dengan kita bisa mengaksesnya ada di mana saja. Nah, misalkan ini saya contohkan, Banu Musa Ibnu Sakir, 3 orang bersaudara, Ahmad, Muhammad, dan Hasan. Ibnu Musa Ibnu Sakir pada masa Abbasiyah, hidupnya abad ke-9. Nah, ini karyanya. Ini dari tadi website ISMI, kita bisa mengecek, ternyata ada 18 karyanya yang masih bisa kita telusuri hingga hari ini. Kemudian di bawah di sini ada witness di sini, manuskrip witness, berarti itu adalah manuskrip yang masih ada hari ini di berbagai museum, dan di sini ditunjukkan museum mana saja yang menyimpan naskah-naskah atau salinan-salinan yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Jadi saya menggunakan ISMI ini untuk tracking ilmuwan Islam A ini karyanya apa saja, dan sekarang posisi kitabnya itu ada di mana saja. Maka
tracking selanjutnya adalah tracking ke museumnya. Kalau museumnya open source, kita bisa akses online. Kalau museumnya berbayar, berarti kita harus membeli. Nah, ini beberapa museum yang open source. Staatsbibliothek di Berlin. Ini kita bisa akses, ada ribuan, bahkan puluhan ribu. Termasuk juga kitab-kitab yang ada di Indonesia, bahasa Arab Pegon dan seterusnya, itu ada di sini. Di Museum Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin. Ini contoh manuskrip. Manuskripnya Banu Musa Ibnu Sakir di bidang teknik, kitab Al-Hiyal. Ini juga sama di Jerman juga, di Gotha. Museum di kota Gotha. Ini pun bisa diakses secara gratis. Ini salah satu contohnya. Karya dari Banu Musa Ibnu Sakir, kitab bidang teknik mesin. Ini juga bisa kita akses gratis, yaitu museum di Vatikan, Apostolic Library di Vatikan. Jadi di Vatikan pun banyak sekali kitab sains dan teknologi Islam. Jadi kita bisa akses gratis. Nah, hanya ketika kita mengakses dari museum-museum itu, kita kesulitan karena hanya ada indeks. Jadi hanya menampilkan indeksnya saja. Jadi kita harus mengetahui kode. Nah, untuk tahu kodenya dari mana? Dari website yang pertama tadi, ISMI. Jadi kita bisa tahu kode itu dari ISMI, Islamic Scientific Manuscript Initiative. Karena kalau kita tidak tahu kodenya, maka karena kitabnya sangat banyak sekali, sampai ribuan, puluhan ribu, kita akan kesulitan untuk mengetahui kitab-kitab yang ditulis oleh ilmuwan Islam tersebut. Kemudian ini Museum Prancis, ini juga Bibliothèque Nationale de France. Ini termasuk yang open source juga. Tentu kita harus tahu juga kode untuk mencari kitab tersebut, dan kita bisa tahunya lewat ISMI tadi. Ini contoh manuskrip yang ada di Prancis. Ini adalah gambar torpedo atau roket. Jadi umat Islam di abad ke-12 namanya roket Ar-Ramah sudah bisa atau sudah mampu membuat roket, hanya sayangnya tidak dikembangkan lebih lanjut. Ini library yang ada di Amerika, Princeton. Ini Qatar. Jadi Qatar tidak memiliki library sebenarnya, tapi Qatar membeli akses library yang ada di British Museum. Jadi British Museum Inggris itu dibeli oleh Qatar aksesnya, sehingga kita bisa mengakses British Museum London lewat website Qatar Digital Library. Ini King Saud University juga memberikan akses. Kalau di Turki hanya satu yang membuka akses, yaitu Koprulu Library, sedangkan Sulaimania Library dan Topkapi Library itu tidak memberikan akses. Jadi itu beberapa referensi ketika kita ingin mempelajari sejarah kitabnya, kita bisa mengakses kitab dari sains Islam. Jadi sains Islam itu bukan dongeng, tapi ada kitabnya, hingga hari ini masih ada. Yang pertama ini adalah kitab Al-Jabar Al-Khwarizmi yang sudah kita pelajari, sudah dibukukan juga. Ini karya dari Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi jadi hidupnya tahun 780, meninggal tahun 850 Masehi. Beliau hidup pada masa kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun, Abbasiyah dinastinya. Ini beberapa karyanya. Ketika kita mengetik Al-Khwarizmi di Wikipedia misalkan, maka di situ akan muncul Al-Khwarizmi Al-Majusi Al-Qurtubi. Nah, sebenarnya Al-Khwarizmi itu adalah seorang Muslim, jadi bukan seorang Majusi, meskipun ada yang menyebut Al-Khwarizmi seorang Majusi, yaitu dari kitab Bari, kitab At-Tabari, karya At-Tabari, kitab tarikhnya At-Tabari itu menyebut Al-Khwarizmi seorang Majusi. Tapi ketika diteliti lebih lanjut, terutama dari kitabnya itu membahas tentang Islam. Dan pembukaannya pun menggunakan basmalah, menggunakan hamdalah, menggunakan salawat kepada Nabi SAW. Jadi mana mungkin seorang Majusi mengucapkan basmalah, mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat ke atas Nabi SAW. Jadi tidak mungkin. Jadi, seorang Al-Khwarizmi adalah seorang Muslim. Ini salah satu kitabnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin, Jiz al-Sinhin.
Ini kitab yang lain membahas tentang geografi. Ini adalah gambar Sungai Nil, surat Al-Ard. Ini kitab surat Al-Ard. Ini bahas tentang geografi. Nah, ini membahas tentang salah satu instrumen penting dalam periode peradaban Islam yang namanya adalah astrolabe. Astrolabe itu apa? Astrolabe itu adalah sebuah alat atau device, kalau saat ini kita menyebutnya adalah GPS. Jadi bahasa gampangnya sekarang itu adalah GPS-nya masa lalu. GPS-nya orang Islam periode terdahulu itu adalah astrolabe. Dan salah seorang pengembang astrolabe adalah Al-Khwarizmi, pengembang paling awalnya. Beliau menyusun banyak kitab. Nah, kemudian yang paling penting dari karya Al-Khwarizmi adalah kitab Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Nah, dari sini ada istilah diksit algoritmi. Diksit algoritmi maksudnya adalah menurut perkataannya Al-Khwarizmi. Nah, dari kata algoritmi inilah kemudian di masa hari ini kita mengenal istilah algoritma di Indonesia. Kalau di Inggris algoritm. Di Latinnya algoritmi. Bahasa aslinya adalah Al-Khwarizmi. Jadi dari kata Al-Khwarizmi lewat kitabnya yaitu kitab Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab Al-Hindi kita mengenal istilah algoritma hari ini. Kemudian dari kitabnya yang lain, kitab Al-Jabar Al-Mukabalah namanya, kita mengenal istilah Al-Jabar. Mungkin periode dari kakek kita, nenek kita ketika sekolah dulu, sebelum tahun 80-an, menyebut matematika itu di pelajaran sekolah bukan matematika, tapi menyebutnya adalah pelajaran Al-Jabar. Jadi di Indonesia pun menyebut matematika itu bukan matematika, tapi Al-Jabar. Baru setelah periode tahun 80-an hingga hari ini, bahkan kita pun ketika belajar hanya mengenal istilahnya adalah matematika. Padahal dulu disebutnya Al-Jabar. Ini adalah dari Museum Oxford. Nah, ketika kita mau mengakses ini, kita harus berbayar. Ya, tidak gratis. Kalau dari Museum Oxford University. Nah, sayangnya karya Al-Jabar wal Mukabalah Al-Khwarizmi hanya tersimpan satu-satunya yang masih ada itu di London, di Bodleian Oxford University, dan berbayar. Nah, ini kata pengantarnya. Jadi dari kata pengantar inilah kita mengetahui Al-Khwarizmi adalah seorang Muslim, bukan seorang Majusi. Kitab Al-Khwarizmi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membahas tentang Al-Jabar, matematika, persamaan Al-Jabar, orde 2. Kemudian membahas tentang geometri. Yang ketiga adalah mengaplikasikan Al-Jabar sederhana, orde 1, pada masalah wasiat dan waris. Nah, dari sini kita bisa belajar dari Al-Khwarizmi, bahwa ketika kita mempelajari apapun itu bidangnya, kalau Al-Khwarizmi matematika, maka salah satunya adalah ilmu tersebut harus bisa diterapkan oleh masyarakat. Ilmu tersebut harus bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, pada saat itu, Al-Khwarizmi menggunakan ilmu matematikanya untuk keperluan perniagaan dan juga permasalahan wasiat dan waris. Dan dalam kitab tersebut, Al-Khwarizmi menggunakan kaidah fikihnya mazhab Abu Hanifah. Ini disebut sampai 7 kali dalam kitabnya. Ini persamaan Al-Jabar yang sering kita gunakan ketika dulu di sekolah, persamaan kuadrat. Kemudian ada persamaan ABC, ya, sebenarnya kita juga sudah tahu itu sekarang, cuma kita dulu tidak pernah tahu, ternyata itu adalah yang menyusun Al-Khwarizmi. Dan guru kita pun tidak pernah ada yang menjelaskan, ternyata rumus ABC itu yang membuat pertama kali adalah Al-Khwarizmi. Ini metode yang lain yang digunakan oleh Al-Khwarizmi, yaitu metode aljabar geometri. Yang ini yang kita tidak dapatkan ketika kita sekolah. Nah, jadi pembahasannya bisa lewat formulasi matematika, pembahasan yang lainnya adalah menggunakan geometri. Ini saya lewat saja. Ini manuskrip yang ada di Bodleian, Oxford University. Kemudian bagian geometri, ini juga sudah kita kenal semua ketika kita sekolah, hanya kita tidak tahu sebenarnya yang menulis itu siapa. Nah, ini sebagai kitabnya Al-Khwarizmi, Al-Jabar wal Mukabalah. Saat ini yang paling lengkap adalah di Oxford University. Kemudian yang bawah di sini, ini terjemah Latin L dan K. Ini karya Robert Chester dan Gerard of Cremona. 2 orang ini adalah seorang orientalis yang hidup pada abad ke-12. Nah, hidupnya di mana?
di bekas wilayah Andalusia. Ini karya mereka dalam bahasa Latin dari karya Al-Khwarizmi, aljabarnya, Liber Algebri et Al-Muqabalah. Nah, ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini posisi mereka. Jadi mereka menerjemahkan karya ilmuwan Islam itu adalah di wilayah bekas wilayah Islam di Andalusia setelah mereka menguasai kembali wilayah Andalusia. Jadi wilayah ini kuning, hijau, dan seterusnya ini wilayah Al-Andalusia dulunya. Nah, kemudian ketika terjadi reconquista disebutnya, penaklukan kembali oleh tentara Kristen, wilayah Andalusia ini kemudian jatuh ke tangan tentara Salim. Dan kitab-kitab yang ada di sini, di Al-Andalusia itu, mereka terjemahkan. Salah satunya adalah kitab Al-Jabar wal Muqabalahnya Al-Khwarizmi. Dan juga kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hindi. Dari terjemahan kitab Al-Khwarizmi inilah, kemudian Eropa akhirnya mengenal bilangan 0. Bilangan 0. Maka orang Eropa menyebut penemu bilangan 0 itu adalah Al-Khwarizmi. Padahal, kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hindi itu menjelaskan penggunaan angka dari 0 sampai 9 yang digunakan oleh orang-orang Hindu di India. Tapi orang Eropa tidak mengetahui langsung dari India, tapi melalui kitabnya Al-Khwarizmi. Oleh karena itu, orang Eropa hanya mengenal angka 0 itu yang menulisnya adalah Al-Khwarizmi. Padahal aslinya sebenarnya dari India, dari peradaban India. Yang ditulis oleh Al-Khwarizmi, kemudian diterjemahkan oleh orang Eropa, kemudian akhirnya digunakan oleh orang Eropa, dan kita gunakan hari ini bilangan dari 0 sampai 9. Kalau orang Eropa aslinya hanya menggunakan bilangan Romawi, akan mengalami kesulitan ketika melakukan operasi matematika dan penggunaan lainnya. Ini terjemahan modern, kitab Al-Khwarizmi, ini terjemahan tahun 1830. Ini terjemahan modern karya Rochdi Rashid, seorang ilmuwan Islam dari Perancis yang saat ini masih hidup, usianya sudah 92 tahun. Itu di bidang Al-Jabar Al-Khwarizmi. Kemudian ini karya Bolabot ketika work from home. Jadi saya ingin menjelaskan tentang trigonometri. Ternyata trigonometri juga berasal dari ilmuwan Islam. Ini gambaran aplikasinya. Aplikasi trigonometri yang kami buat adalah untuk membuat alat menunjukkan arah kiblat. Jadi algoritma dari alat ini itu menggunakan algoritmanya Abu Al-Wafa Al-Bujani. Jadi kita bisa membuat penunjuk arah kiblat dari algoritma yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Abu Al-Wafa Al-Bujani hidupnya tahun 939, meninggalnya tahun 998, jadi sebelum abad 1000, sebelum tahun 1000. Karyanya sangat banyak sekali, tapi karya utama yang hari ini digunakan hingga hari ini adalah trigonometrinya. Bahkan Google pun memperingati kelahiran Abu Al-Wafa Al-Bujani pada 10 Juni 2015. Karena saking besarnya kontribusi Abu Al-Wafa Al-Bujani. Dan salah satu kawah di bulan juga dinamai dengan nama Al-Wafa Crater, yaitu Abu Al-Wafa Al-Bujani, Crater kawah Abu Al-Wafa. Ini kitabnya yang ditulis oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani di bidang geometri, tersimpan di Museum Istanbul, Turki. Kemudian ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin di periode awal, yaitu abad ke-12. Ini terjemahan Eropa abad 18. Ini terjemahan Persia. Kemudian di bidang aritmatika, ini banyak sekali karyanya. Ini tersimpan di Museum Leiden. Kalau Museum Leiden itu berbayar, tidak open source ya. Jadi kita tidak bisa akses kecuali bayar. Ini juga yang sudah diterjemahkan oleh para penulis luar, Jacques Sessiano, yang mempelajari tentang karya Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kemudian yang kami pelajari di Bolabot adalah bidang trigonometrinya. Nama kitabnya adalah Kitab Al-Majisti. Sebenarnya kitab ini adalah kitab bidang astronomi, tapi sebagian besar isinya adalah tentang trigonometri. Trigonometrinya adalah trigonometri bidang datar, bola, dan penerapannya.
Ini gambarannya yang tersimpan di Bibliothèque Nationale de France di Prancis. Ini summary saja. Jadi istilah-istilah, ada sinus, itu jaib al-mustawi, ada tangan, makus, ada kotangan jil al-mustawi, ada sekan, kuter zil al-makus, ada jari-jari mikyas, ada kosekan, kuter zil al-mustawi, ada kosinus, jaib at-tamam, dan seterusnya. Jadi trigonometri itu sudah sangat familiar digunakan oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Karena mereka lah yang pertama kali mengembangkan trigonometri yang kita gunakan juga hari ini. Ini ilustrasi fungsi trigonometri. Ilustrasi ini ada dalam kitabnya. Nah, saya simbolkan di sini M1, B5, P2, itu makalah 1, bab 5, pasal kedua, dan seterusnya. Tentu rumus-rumus ini adalah rumus yang tidak asing kita pelajari ketika dulu di sekolah, di tingkat dasar. Nah, jadi ada sekan, kosekan, tangan, kotangan, dan seterusnya. Nah, termasuk juga persamaan identitas, ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, itu adalah rumus yang ditulis oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani. Termasuk juga yang jarang ada istilah versin, itu jarang kita gunakan. Nah, kemudian ada penjumlahan dan selisih. Sudut, sinus, ini juga rumus yang kita gunakan ketika kita belajar dulu di sekolah, di tingkat SMP atau SMA. Ini juga rumus sudut setengah atau sudut rangkap. Ini sudut rangkap maksudnya. Oh, yang bawah ini sudut setengah. Ini juga ditulis oleh Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kemudian ini kaitannya dengan poligon di dalam lingkaran. Ini geometri. Ini masih berkaitan dengan geometri. Ada istilah-istilah dalam bahasa Arabnya juga. Kemudian karya yang utamanya adalah tentang trigonometri bola. Jadi dari trigonometri bola inilah sekarang lahir ada GPS, ada Google Map. Kita bisa menentukan waktu sholat, menentukan arah kiblat, dan seterusnya. Ini menggunakan aturan sinus, aturan tangan, trigonometri bola. Dan kita tidak pernah mendapatkan itu di sekolah tingkat SMP atau SMA. Trigonometri bola dipelajarinya di tingkat universitas, tidak ada di sekolah. Tapi ini adalah karya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kemudian beberapa penerapannya, misalkan menentukan jarak antara dua kota menggunakan trigonometri bola. Ini juga dari kitabnya yang sudah kita terjemahkan. Begitu juga dengan menentukan arah kiblat. Samat al-kibla disebutnya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, ini rumusan ini adalah rumusan yang digunakan oleh Kementerian Agama hari ini. Jadi kalau kita membaca tentang panduan arah kiblat atau ilmu falak yang dikeluarkan oleh Kemenag ataupun ormas-ormas Islam, maka akan ada rumus. Hanya rumus pada Kementerian Agama ataupun ormas-ormas itu tidak ada yang sampai menunjukkan, referensikan atau merujuk dari karyanya para ilmuwan Islam terdahulu. Padahal mereka yang menyusun pertama kalinya. Ini karyanya yang sudah 100% sama dengan metode modern, jadi tidak usah dibahas lagi. Ini beberapa alatnya yang kita bahas. Nah, kemudian yang menarik di sini, kaitan Abu Al-Wafa Al-Bujani dengan para ilmuwan Islam yang lain. Abu Al-Wafa adalah seorang guru dari seorang murid bernama Abu Mansur Ibnu Iraq, lahirnya 970, meninggal tahun 1036. Dan Abu Mansur Ibnu Iraq adalah guru dari Abu Rayhan Al-Biruni. Ya, jadi ilmuwan yang terkenal, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni adalah murid dari Abu Mansur Ibnu Iraq. Abu Mansur Ibnu Iraq adalah murid dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Jadi di situ terjadi transmisi keilmuan. Jadi ilmu di sini terus berlanjut ya, sampai ke Abu Rayhan Al-Biruni. Yang kita kenal hanya Abu Rayhan Al-Biruninya saja. Ada sekolah namanya Sekolah Al-Biruni. Kemudian yang tadi di video awal dijelaskan tentang Ibnu Sina dengan segala kontroversi tentang akidahnya, kita tidak bahas di sini. Tapi Ibnu Sina itu berguru pada Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi salah satu gurunya Ibnu Sina adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Ibnu Sina mempelajari astronomi dari Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni menulis sampai 185 kitab, kalau Ibnu Sina itu sampai 450 kitab. Yang sangat luar biasa.
Dan hari ini kita bisa mengakses kitab-kitab yang ditulis para ilmuwan tersebut. Ini karya Abu Rayhan Al-Biruni dalam kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin. Ini untuk menjawab bagaimana pandangan ilmuwan Islam terdahulu tentang bentuk bumi. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni menghitung jari-jari bumi. Kalau buminya bentuknya datar, dia tidak akan punya jari-jari. Nah, maka Abu Rayhan Al-Biruni itu mengukur jari-jari bumi yang bentuknya bulat. Nah, jadi dari sini kita mengetahui pandangan Abu Rayhan Al-Biruni tentang jari-jari bumi. Dan perhitungannya sekarang itu sangat dekat dengan perhitungan modern yang digunakan hari ini. Sehingga Abu Rayhan Al-Biruni disebut dengan julukan Bapak Geodesi. Ini manuskrip yang ditulis, yang tersimpan di Sulaimaniyah. Ini bisa diakses di arsif.org. Kalau di Sulaimaniyahnya sendiri tidak open source, tapi sudah ada yang mengupload di arsif.org. Kita bisa mengakses juga. Kemudian ini karya yang lainnya. Kalau kita gunakan sehari-hari, bahkan hari ini pun kita menggunakan kamera, maka penemu kamera adalah Ibnu Al-Haytham, yang hidupnya satu zaman dengan Abu Rayhan Al-Biruni. Ini gambaran saja robot yang kita susun di Bolabot. Ini robot ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkomunikasi. Ya, tentu salah satu jasanya adalah lewat penemuan kamera, dan kamera yang menemukan pertama kalinya adalah Abu Rayhan Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, maaf. Ini pengenalan face recognition saja, tapi intinya ini mengaplikasikan tentang computer vision atau kamera. Ya. Nah, ini kalau melihat benda yang kecil, bahkan ketika kita melihat benda yang sangat jauh pun memanfaatkan konsep optik. Dan optik itu yang menemukan pertama kalinya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Orang Eropa menyebutnya Al-Hazen. Al-Hazen itu dari salah satu bagian namanya itu Al-Hasan. Nah, orang Eropa tidak bisa menyebutnya sehingga disebutnya Al-Hazen. Nah, salah satu kitab utama dari Ibnu Al-Haytham itu adalah kitab Al-Manadir, kitab optika. Ini dilahirkannya di kota Basrah di Irak. Kemudian menghabiskan waktu hidupnya adalah di kota Kairo. Pada masa itu Kairo di Mesir itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah di Mesir. Penguasanya pada saat itu adalah Al-Hakim bi Amrullah. Al-Hakim bi Amrullah itulah yang nanti di kemudian hari meruntuhkan gereja Makam Kudus di Palestina, sehingga menyebabkan terjadinya Perang Salib pertama. Karena orang-orang Kristen menyangka umat Islam menghancurkan gerejanya di Yerusalem, di Palestina. Padahal yang menghancurkannya adalah Al-Hakim bi Amrullah. Teori tentang mata ini, gambaran tentang Al-Hakim bi Amrullah, ini gambaran kota Mesir. Intinya ini salah satu karyanya, Makalah fi Surah Al-Kusuf. Ini cara membuat kamera obskura yang pertama. Ini ada dalam kitab Makalah fi Surah Al-Kusuf. Ini ada gambaran. Jadi, Ibnu Al-Haytham menggunakan kamera obskura ini untuk mengamati fenomena gerhana matahari. Mengamati gerhana matahari. Ini salinannya ada di British Museum. Kita bisa akses lewat Qatar Digital Library. Nah, tidak bisa langsung akses lewat British Museum, tapi lewat Qatar. Ini yang kita buat di Bolabot. Jadi membuat kamera obskura. Ini ada masjid. Di samping masjid itu adalah kantor kita terdahulu. Kemudian kita buat celah sempit, maka di belakang layarnya akan terbentuk masjid juga, yang bentuknya sama seperti masjid yang terlihat di samping tersebut, tapi bayangannya terbalik. Nah, di sini terlihat di masjid tersebut terbalik. Itu gambaran saja. Nah, ini digunakan di praktikum di fisika untuk membuktikan teorinya Ibnu Al-Haytham. Nah, ini juga yang kita gunakan di tahun 2019 kemarin, 26 Desember, terjadi gerhana matahari. Saya mengamati fenomena gerhana itu menggunakan kamera obskuranya Ibnu Al-Haytham.
Jadi kita bisa melihat fenomena gerhana dari alat yang sederhana. Karena zaman dulu belum ada kamera canggih, belum ada teropong, belum ada teleskop, yang kita bisa gunakan alatnya Ibnu Al-Haytham. Ini karya yang sudah diterjemahkan. Ini karya terjemahan Eropa berbahasa Latin dari kitabnya Ibnu Al-Haytham, kitab Al-Manadir, namanya Optika Thesaurus Al-Hajeni Arabis, disebutnya Arabis. Al-Hajeni adalah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ini gambarnya, makan juga dalam bahasa Inggris. Ini manuskripnya tersimpan di Turki, di Sulaimani Museum. Ini dalam kitab yang lain, kalau kita mengenal hukum Snellius, sebenarnya itu bukan hukum Snellius. Karena Ibnu Al-Haytham sudah lebih dulu dari Snellius. Ini tentang pembiasan cahaya ketika memasuki dua medium yang berbeda. Ini tentang sifat bayangan cahaya bulan. Ini tentang pemantulan cahaya pada pada cermin cekung. Jadi kita semua pelajari ini ketika kita di sekolah dulu mempelajari fisika. Ini adalah gambaran tentang lensa biconvex. Terus ini adalah fenomena tentang dispersi cahaya. Jadi semuanya dipelajari oleh Ibnu Al-Haytham. Bahkan dalam bidang mekanika pun dia buat karya juga, termasuk juga bidang astronomi. Ini yang sudah diterjemahkan oleh Sifni, orang Yahudi mempelajari kitabnya Ibnu Al-Haytham dan diterjemahkan, jadi disertasi dan dibukukan. Ini terindeks di Scopus juga bukunya. Ini karya Ibnu Al-Haytham yang lain terkait dengan matematika kerucut. Dan yang menerjemahkannya adalah J.P. Hogendig, orang Belanda, seorang orientalis, tapi mempelajari sains Islam. Ini karya Rosdi Rosid, kaitan dengan karya-karya dari Ibnu Al-Haytham, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini karya kita di Bolabot, menyusun matematikanya Ibnu Al-Haytham dari salah satu kitabnya, Qaul fi Samad Al-Qibla bi Al-Hisab. Kalau yang terselamatkan hari ini ada 96 kitab. Yang kita baru bahas cuma 2. Jadi yang kita baru bahas 2 dari 96. Jadi masih banyak sekali terkaji dan terbahas. Kemudian dalam periode Islam juga sudah mengenal namanya robots. Tentu istilahnya bukan robots, tapi adalah al-khiyal. Ini karakuri, kalau kita mengenal Jepang dengan robotikanya, Jepang itu tahun 1799. Ini di Eropa tahun 1721. Leonardo da Vinci ini yang awal di Eropa, ini abad 14, abad 15. Nah, sebenarnya ilmuwan Islam sudah lebih dulu menguasai bidang teknik lewat kitab Al-Hiyal yang ditulis oleh Banu Musa bersaudara, yaitu Muhammad, Ahmad, dan Hasan Ibnu Musa Ibnu Sakir, yang hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun dinasti Abbasiyah. Artinya satu zaman dengan Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini pionir di bidang teknik, tekniknya adalah teknik mesin. Ini karyanya, kita bisa akses gratis. Di kota di Jerman, ini di Vatikana, ini terjemah Inggris yang ditulis oleh Donald Hill juga sudah ada tahun 79. Kemudian ini juga ilmuwan di bidang teknik juga, Ridwan Al-Saati. Sesuai dengan namanya, Al-Saati itu adalah julukan dari seorang yang membuat jam. Jadi Al-Saati, Ridwan Al-Saati ini adalah membuat jam di Masjid Damaskus, Suriah. Masjid Umayyah, Damaskus, Suriah. Sekarang sudah hancur masjidnya lewat perang sipil. Terjadi perang sipil di Suriah, termasuk korbannya adalah Masjid Umayyah juga hancur. Jadi sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja. Tapi di situ, di masjid itu pernah dibuat jam pertama, yaitu jam air oleh Ridwan Al-Saati abad ke-12. Ini nama kitabnya, ini tersimpan, masih ada, kita bisa akses. Ini salah satu kitabnya di Turki, Koprolu. Ini open access. Ini yang sudah dibuat replikanya di Frankfurt di Jerman oleh Fuad Seskin. Kemudian ini adalah Ibnu Khalaf Al-Muradi, seorang ahli teknik dari Al-Andalusia, dari Andalusia. Kalau tadi dari dinasti Abbasiyah, maka ini adalah dari Andalusia.
Ini karyanya yang sudah dibuat ulang oleh Leonardo III. Jadi tim di negara Italia ada Leonardo III menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris, bahasa Italia, dan bahasa Arab, kemudian membuat rekonstruksinya. Jadi yang merekonstruksi bukan umat muslim, justru orang di luar kita. Ini karyanya dari karya Al-Muradi. Jadi kalau kita kenal di samping di kanan ini ada multiple scissor leaf, sebenarnya Al-Muradi sudah membuatnya 1000 tahun yang lalu. Kemudian Hasan Ar-Ramah ini terkenal dengan kitabnya, kitab Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah. Ini adalah membuat peralatan perang, peralatan tempur. Salah satunya adalah rudal. Jadi kitab tentang peralatan perang termasuk rudal di dalamnya, roket. Jadi umat Islam sudah bisa membuat roket di abad ke-12-13. Ini sudah ada modelnya juga. Ini tersimpan di National Air and Space Museum di USA, di Amerika. Justru museumnya ada di Amerika. Ini salah satu ilmuwan juga dari umat Islam, yaitu Aran Bugha Arzarakdas. Ini pada masa Ayubiyah, dinastinya masih dinasti Ayubiyah. Ini juga membuat rudal atau roket di abad ke-13-14. Pelanjut dari roket Ar-Ramah. Kemudian ini yang paling populer, yaitu zaman Abul Is Ibnu Ismail Ar-Razaz Al-Jazari rahimahullah. Hidup tahun 1136, meninggal tahun 1206. Ini adalah penemu bidang robotika. Julukannya adalah Rois Al-Amal, Al-Syekh Rois Al-Amal Badi Al-Zaman. Keajaiban pada zamannya. Karena di zaman itu orang sudah bisa membuat robot. Ini hidupnya di dinasti Artukid. Ini Al-Jazari, masa hidupnya. Ini kitab yang sekarang kita bisa akses, yaitu kitab Al-Hiyal. Kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sina'at Al-Hiyal, atau disingkat dengan istilah kitab Al-Hiyal. Ini kita bisa akses beberapa manuskrip dari kitab tersebut. Kita di Bolabot sudah memiliki beberapa. Jadi ada yang bisa diakses, ada yang tidak, harus berbayar. Ini yang sudah diterjemahkan tahun 73 oleh Donald Hill. Ini Donald Hill hanya menggunakan kitab yang tersimpan di London, di Bodleian, Oxford University. Ini isi dari kitabnya Al-Jazari. Jadi membuat jam, membuat robot untuk menuangkan air wudhu, untuk mengukur darah setelah untuk mengetahui kualitas kesehatan seorang menggunakan darahnya, yaitu kalau kita kenal sekarangnya dengan istilah bekam, tapi yang dipelajari adalah darahnya. Kemudian ada membuat air mancur, ada membuat pompa air, dan seterusnya. Ini Al-Jazari water clock, jam air Al-Jazari. Kita lewat saja. Ini jam air yang paling canggihnya adalah jam kastil. Jadi setiap waktu tertentu dia akan aktif jam ini, dan dia akan aktif selama 14 jam. 14 jam. 14 jam ya. Di siang hari, bisa pun di malam hari. Kalau di malam hari dikurangi. Tidak 12 jam karena hidupnya sedikit di atas ekuator. Jadi tidak rata antara malam dan siangnya. Iya. Ini yang sudah diterjemahkan. Sudah dibuat juga rekonstruksinya. Ini gambaran robot yang dikontrol. Disebutnya Kemsaf. Ini robot pemain musik. Jadi kalau di atas di sini ada pemain musik, prinsip dasarnya adalah menggunakan Kemsaf namanya. Jadi yang pertama kali menggunakan sistem Kemsaf ini adalah Al-Jazari, kontrol robot musisi. Pemutarnya menggunakan tenaga air semua, karena dulu belum ada listrik. Ini jam yang terkenal, yaitu jam gajah namanya. Prinsipnya hampir sama dengan jam kastil yang ini, menggunakan prinsip dasarnya juga tenaga air atau hidrolik. Dia akan menunjukkan waktu sholat, menunjukkan jam dalam satuan menit. Dia akan aktif. Beberapa paper. Ini adalah jam candle atau jam lilin. Jadi setiap kalau jam lilin digunakan di malam hari, jadi setelah
selesai dia akan mati sendiri, habis waktunya. Dan di sini semuanya sistem robotika semua, otomatis semua, otomatik. Ini beberapa saja yang kita sampaikan. Ini hand robot, ya, kita juga terinspirasi dari situ. Ini semuanya ada dalam kitabnya. Ini semua robot, ini gambaran robot humanoid, jadi bentuknya humanoid yang disusun oleh Orozat Al-Jajari rahimahullah. Nah, ini terlihat sekali, ini dijelaskan dengan sangat detail. Kita sekarang sedang mempersiapkan menerbitkan karya dari Al-Jajari ini, robotika, insya Allah dalam beberapa bulan kembali. Ini yang sudah dibuat di museum di Turki. Ini untuk wudhu. Nah, dari Al-Jajari ini kita bisa mempelajari hikmah, yaitu Al-Jajari menggunakan teori robotikanya, jadi bukan hanya untuk ibadah kaum muslimin. Tentu salah satu tujuannya adalah untuk membantu ibadah kaum muslimin, yaitu untuk menuangkan air wudhu untuk sultan waktu di masanya. Tapi juga Al-Jajari membuat alat yang bisa membantu untuk masyarakat umum, baik muslim maupun non-muslim. Di sini Al-Jajari membuat mesin pompa, rising water, pompa mesin. Ini tenaganya masih ada satu yang menggunakan tenaga hewan, ada juga yang tanpa menggunakan tenaga hewan sama sekali, tapi menggunakan aliran air, aliran arus air. Kemudian di sini yang paling penting di sini, ini adalah sistem engkol pertama, atau disebutnya sistem crank pertama, atau sistem piston pertama, atau sistem engkol pertama. Ini gabungan antara engkol dan piston. Ini adalah salah satu pompa air Al-Jajari. Jadi ini berputar, kemudian putarannya akan mendorong pipa di sini. Kemudian air, karena ada perbedaan kecepatan udara di sini, akan mengalir ke atas. Dan sistemnya otomatis semua, tanpa menggunakan lagi tenaga hewan. Jadi menggunakan aliran air, free energy. Kita sudah, ini prinsip crankshaft-nya Al-Jajari yang kita gunakan hari ini di berbagai jenis kendaraan bermotor. Kalau dulu digunakannya adalah kebalikannya, dari rotasi menjadi translasi. Kalau sekarang di kendaraan kita, di motor kita, mobil kita, atau di pesawat, gerakan translasi berubah menjadi rotasi. Tetap sistemnya. Ini mesin 4 langkah juga merupakan karya dari Al-Jajari. Itu yang kita terbitkan beberapa bulan yang lalu. Kemudian penerus dari Al-Jajari adalah Taqi al-Din Muhammad ibn Ma'ruf As-Sami As-Sadi. Ini adalah ilmuwan terakhir dalam periode Islam. Nah, yang tadi sebagaimana dijelaskan di awal, Taqi al-Din ini adalah seorang qadhi awalnya di Mesir dan di Damaskus di Suriah. Kemudian diangkat menjadi kepala observatorium Istanbul di Turki di masa Utsmaniyah. Nah, kemudian tahun 77 mendirikan observatorium pertama. Kemudian tahun 1580 observatorium itu ditutup. Nah, tentu penutupan observatorium ini menyebabkan penurunan dari dinamika keilmuan yang ada pada periode Islam. Dan akhirnya tidak ada lagi penerus setelah periode Taqi al-Din ibn Ma'ruf yang muncul. Jadi Taqi al-Din ibn Ma'ruf adalah termasuk ilmuwan terakhir dari periode The Golden Age of Islam. Ini salah satu kitabnya, kitab Al-Turuq As-Sunniyah fi Al-Alat Ar-Ruhaniyah. Ini isinya adalah, kalau kita tahu tentang mesin uap itu penemunya James Watt, maka sebenarnya Taqi al-Din lebih dahulu menemukan steam engine. Nah, ini digunakan untuk memutar atau membakar daging panggang. Sistemnya menggunakan steam engine, pemanas. Kemudian Taqi al-Din juga sudah membuat jam mekanik. Kalau di periode-periode sebelumnya, ilmuwan Islam hanya menggunakan jam hidrolik, termasuk Al-Jajari rahimahullah. Tapi di periode Taqi al-Din ibn Ma'ruf ini,
sudah sanggup membuat jam mekanik, ya sama seperti jam mekanik hari ini di Eropa. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan.